Roro Jonggrang ini minta dibuatkan sumur. Dan syarat yang kedua, Roro Jonggrang minta dibuatkan 1000 candi. Dan semuanya itu harus dilakukan dalam waktu 1 malam. Memang kamu gak mau nikah sama aku, maka gak ada yang boleh nikah sama kamu. Lebih baik kamu saja yang menjadi penggenap dari 1000 candi ini. Berubahlah kamu menjadi batu padanya. Dan kutukan Bandung Bondowoso itu pun terjadi. Roro Jonggrang seketika berubah jadi batu, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di video Nami Kids ya. Kali ini kita bakal cerita kisah legenda Nusantara lagi. Kali ini berasal dari Yogyakarta. Kayaknya nama dari tokoh ini udah gak asing lagi deh buat kalian. Karena kali ini kita akan menceritakan kisahnya, Roro Jonggrang. Buat tahu kisah lengkapnya, yuk kita rangkum bareng isi Google. Roro Jonggrang adalah kisah rakyat yang berasal dari Yogyakarta. Dan secara garis besar kisah ini menceritakan kisah cinta antara Dewi Roro Jonggrang yang merupakan keturunan raksasa dan seorang pangeran yang sakti mantraguna bernama Bandung Bondowoso. Tapi sayangnya kisah cinta ini memang gak berakhir happy ending gitu ya, atau malah nyesek banget kayaknya guys. Karena nantinya sang putri ini bakal dikutuk jadi batu guys sama si pangeran. Kalian mikir gak sih kalau kejadian sekarang nih kayak yang terjadi di zaman dulu tapi versi lebih kejamnya gitu ya. Karena kan sekarang tuh lagi banyak banget ya tragedi pacar yang menganiaya pacarnya sendiri. Kayak baru-baru ini nih ada anak anggota dewan gitu ya yang menganiaya pacarnya sampai tewas. Atau anak artis yang mukulin pacarnya sendiri. Sedih banget ya guys. Tapi karena Bandung Bondowoso ini tinggalnya di zaman dulu, jadi Roro Jonggrangnya ini gak dipukulin guys, tapi dikutuk jadi batu. Tetap sereman zaman sekarang ya. Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya ya. Check it out. Alkisah, di sebuah negeri ada sebuah kerajaan namanya Kerajaan Prambanan. Nah, rajanya bernama Prabu Baka. Prabu Baka ini punya patih namanya Patih Gupala. Prabu Baka ini tubuhnya sangat besar, tinggi, tegap, kekar gitu. Posturnya tuh benar kayak berkali-kali lipat dari masyarakat atau manusia pada umumnya. Sampai dia ini disebut sebagai keturunan raksasa. Walaupun Prabu Baka ini kayak raksasa dan mukanya nyeremin banget, dia tuh punya seorang putri. Putrinya ini cantik jelita, bener-bener cantik banget. Namanya adalah Dewi Roro Jonggrang. Nah, Dewi Roro Jonggrang ini bukan cuma cantik fisiknya guys, dia juga dikenal sebagai seorang putri yang baik hati, penyayang. Jadi kayak bener-bener cantik luar dan dalam gitu. Tapi Dewi Roro Jonggrang ini memang masih single, masih jomblo guys, belum nikah gitu ya. Nah, Prabu Baka sebagai ayahnya, dia juga walaupun terkenal punya kesaktian yang luar biasa, ilmu kanuragan yang sangat tinggi gitu ya. Prabu Baka ini terkenal sebagai raja yang baik. Makanya masyarakatnya itu hidup secara makmur dan damai. Prabu Baka juga punya hubungan yang baik dengan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Jadi mereka ini hidup berdampingan dalam damai. Dalam sebuah kisah nggak mungkin karena semuanya baik, pastilah ada pemeran antagonisnya. Dan di sini yang menjadi pemeran antagonisnya gitu adalah Kerajaan Pengging. Nah, Kerajaan Pengging ini beda sama kerajaan-kerajaan lain yang memang mau hidup damai berdampingan. Dia ini rajanya kayak selalu ingin perang gitu, pengen memperluas kekuasaan gitu dah. Nah, Raja Pengging ini punya seorang anak namanya Pangeran Bandung. Nah, Pangeran Bandung ini terkenal sebagai pangeran yang tampan,
kuat, berani, dan juga punya kesaktian yang luar biasa. Ada beberapa versi nih ya mengenai asal-usul kesaktian Pangeran Bandung. Nah, salah satunya nih ya, jadi katanya Pangeran Bandung ini kan memang berani banget. Dia tuh katanya pernah bertarung sama Raja Jin. Nah, Raja Jinnya kalah dong guys. Nah, akhirnya si Raja Jin ini kayak mengabdilah pada Pangeran Bandung dan memberikan kekuatannya dengan cara menyatu dengan tubuhnya Pangeran Bandung. Dan Raja Jin ini namanya Bondowoso. Sampai akhirnya Pangeran Bandung ini lebih dikenal dengan nama Bandung Bondowoso. Nah, karena dia bersekutu sama Raja Jin, otomatis Pangeran Bandung ini akhirnya juga punya bala tentara dari kaum Jin. Dan tapi memang katanya ya di masyarakat Jawa kuno ketika itu memang udah lumrah gitu kalau mereka itu punya kekuatan atau punya bala tentara dari pasukan mistis atau pasukan Jin. Bener gak sih guys? Yang tahu komen ya. Kerajaan Pengging ini sebenarnya tuh kayak pengen banget buat nguasain kerajaan Prambanan, karena kerajaan Prambanan ini kan saat itu ya terkenal sebagai kerajaan yang besar gitu ya. Tapi Raja Pengging ini kayak ragu, apa bisa nih kita ngelawan Prambanan? Secara rajanya Prabu Baka itu adalah keturunan raksasa dan juga sakti mantraguna gitu kan. Akhirnya satu ketika Raja Pengging ini manggil lah anaknya Bandung Bondowoso. Nah, ngobrol-ngobrol, Raja Pengging ini bilang lah keinginannya buat menguasai Prambanan. Tapi kan dia nggak yakin ya. Akhirnya Pangeran Bandung Bondowoso yang memang dia kayaknya lagi bergejolak jiwa mudanya gitu, kayak emang ada yang lebih kuat daripada gue, emang ada yang lebih sakti gitu kan. Akhirnya dia tuh bertekad lah buat melawan Prabu Baka dan menguasai Prambanan. Tapi ayahnya tuh gak setuju karena ayahnya tuh lebih pengen Pangeran Bandung ini menikah, karena Pangeran Bandung tuh belum nikah gitu kan. Dan dia juga takut nantinya anaknya yang belum nikah ini malah tewas lagi di medan pertempuran. Tapi Pangeran Bandung ini memang meyakinkan kalau dia tuh bisa ngalahin Prambanan dan dia berjanji bakal nikah kalau udah berhasil menaklukkan Prambanan. Sampai akhirnya perang itu pun terjadi. Bandung Bondowoso pun memanggil seluruh pasukan jinnya gitu ya buat menyerang Prambanan. Nah, Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka gitu ya, mereka juga kayak gak nyangka lah bakal diserang sama kerajaan Pengging. Terlebih kayak memang gak ada pergerakan pasukan ya, karena kan yang nyerang jin ya, mungkin gak kelihatan kali ya. Walaupun Prabu Baka ini adalah seorang raksasa gitu ya, pasukannya dan juga Prabu Baka ini gak siap lah karena memang diserangnya secara tiba-tiba guys. Akhirnya pertempuran itu pun dimenangkan oleh pasukan Pengging. Pasukan Prambanan kalah guys, dan yang paling sedih Prabu Baka tewas di tangan Bandung Bondowoso. Nah, Patih Gupala yang melihat kekalahan pasukannya ini langsung membawa sisa pasukan yang ada ini mundur ke kerajaan Prambanan, karena dia tahu nih pasti target selanjutnya tuh mereka mau masuk ke kerajaan gak ada penjagaan nih, ditambah ada Putri Roro Jonggrang kan di dalamnya. Mereka pun langsung balik buat mengamankan kerajaan. Setibanya di istana, Patih Gupala ini langsung lah mencari Roro Jonggrang. Dia tuh langsung bilang lah apa yang terjadi gitu kalau ayahnya ini sudah tewas dalam pertempuran. Nah, Putri Roro Jonggrang ini langsung sedih banget guys. Dia tuh kayak bener-bener gak menyangka gitu ayahnya yang seorang raksasa ini kalah guys. Dan apa yang dikhawatirkan Patih Gupala pun terjadi ya. Gak lama Bandung Bondowoso dan seluruh pasukannya tuh langsung masuk ke kerajaan Prambanan. Dan tanpa diduga-duga Bandung Bondowoso ini melihat atau bertemu dengan Roro Jonggrang. Dan Bandung Bondowoso pun kayak langsung terkesima guys, kayak langsung siapakah itu, cantik banget gitu, inilah putri yang aku cari gitu kan. Bandung Bondowoso tuh kayak langsung jatuh cinta lah dia tuh langsung kayak menyatakan cintanya guys. Benar-benar di pertemuan pertama dia langsung kayak menyatakan kalau dia tuh mau menikahi Roro Jonggrang. Gak gila emang nih orang ya. Ya jelas Roro Jonggrangnya gak mau lah ya, secara dia baru aja ngebunuh bapaknya guys. Terus tiba-tiba dia minta buat nikah
ya jelas langsung ditolak lah ya. Tapi Bandung Bondowoso ini kayak nggak habis cara, gimana pun katanya dia ini mau menikahi sang putri. Akhirnya sang putri ini kayak ngasih 2 persyaratan yang sebenarnya persyaratan itu nggak mungkin lah buat dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia normal gitu, karena memang tujuannya buat menolak Bandung Bondowoso gitu ya. Jadi syarat yang pertama, Roro Jonggrang ini minta dibuatkan sumur. Dan syarat yang kedua, Roro Jonggrang minta dibuatkan 1000 candi, dan semuanya itu harus dilakukan dalam waktu 1 malam. Mungkin gak tuh 1 malam? Taj Mahal aja katanya dibikinnya 11 tahun guys, ini semalam. Tapi Bandung Bondowoso yang memang udah jatuh cinta, lagi lope-lope gitu ya, ya oke-oke aja lah, gak masalah, kecil buat gue katanya. Lalu Bandung Bondowoso yang memang punya kesaktian luar biasa, dia tuh kayak langsung bertapa di sebuah tanah lapang ya. Pas dia bertapa tiba-tiba truing, longsor tuh tanah, langsung jadilah sumur yang begitu dalam dan begitu besar banget ya. Waduh, kaget lah Roro Jonggrang, asli sumur guys, sekejap mata. Tapi karena memang Roro Jonggrang ini memang marah, malah gak suka banget ibaratnya Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso tuh didorong dong sampai masuk jatuh ke dalam sumur. Terus Roro Jonggrang dan Patih Gupala langsung numpukin batu ke dalam sumur tersebut, kayak buat menimbun si Bandung Bondowoso supaya tenggelam kau di dalam sana gitu ya. Tapi karena memang Bandung Bondowoso punya kekuatan yang luar biasa, bangkit lagi lah dia, naik lagi ke atas. Walaupun marah, Bandung Bondowoso ini malah bilang, kamu akan menjadi istriku. Serem banget guys ya. Tapi Roro Jonggrang tuh bilang, masih ada 1 syarat lagi, 1000 candi, aku tunggu sampai besok pagi. Siap, lihat aja Roro Jonggrang katanya. Bandung Bondowoso pun langsung memanggil seluruh pasukan jinnya, dan dia memerintahkan kepada para jin untuk membangun 1000 candi malam itu juga sebelum matahari terbit. Ya gampang aja lah ya buat para jin. Tiba-tiba dalam sekejap mata aja jin-jin tersebut tuh sudah berhasil membangun 999 candi. Jadi kayak tinggal 1 candi lagi, bener-bener 1 lagi selesai deh ya. Nah Roro Jonggrang tuh kayak panik lah. Hah, udah jadi? Cepet banget, hampir beres loh ini kan baru jam 1 malam. Berarti kayak gitu ya. Akhirnya Roro Jonggrang pun kayak bikin trik atau bikin siasat lah. Dia memerintahkan kepada seluruh dayang istana yang perempuan buat mukul padi pakai alu, tuk 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 gitu kan, langsung kayak menimbulkan suara kayak pagi. Nah karena memang ketika itu ya, pagi itu identik dengan perempuan yang memukul padi. Sedangkan cowok-cowoknya gitu ya, semuanya dikumpulin, disuruh bakar jerami di bagian timur Prambanan. Saking banyaknya padi yang dibakar, jerami yang dibakar, sampai menimbulkan warna merah seakan-akan ada matahari terbit. Karena ada cahaya merah di bagian timur dan juga suara padi yang dipukul, akhirnya ayam-ayam ya di sekitar Prambanan tuh mengira jangan-jangan udah pagi, dan mereka pun akhirnya berkokok secara bersaut-sautan. Nah para jin ini ngedengar ayam berkokok ditambah ada cahaya di bagian timur, dikiranya udah pagi dong. Ya mereka panik lah, jin-jin kan takut sama matahari ya. Jin-jin itu pun langsung meninggalkan lah pekerjaan mereka, langsung hilang karena dikiranya udah pagi. Nah Bandung Bondowoso pun mikir, kayaknya ada yang aneh deh. Ini kan masih malam, kenapa tiba-tiba udah ada matahari? Kenapa tiba-tiba ayam berkokok? Bandung Bondowoso pun langsung pergilah ke sumber cahaya, dan dia melihat dong itu tumpukan jerami yang lagi dibakar. Marah besar lah Bandung Bondowoso. Apa? Aku ditipu katanya gitu kan. Bandung Bondowoso langsung pergilah ke pelataran Prambanan dan bertemu dengan Roro Jonggrang. Lalu Roro Jonggrang bilang, lihat itu sudah fajar, kamu gagal. Karena tiba-tiba tuh udah benar-benar pagi. Nah Bandung Bondowoso marah, ini semua perbuatan kamu kan. Kalau memang kamu gak mau nikah sama aku, maka gak ada yang boleh nikah sama kamu. Lebih baik kamu saja yang menjadi penggenap dari 1000 candi ini. Berubahlah kamu menjadi batu katanya. Dan kutukan Bandung Bondowoso itu pun terjadi. Roro Jonggrang seketika berubah jadi batu guys.
dan Bandung Bondowoso pun langsung mengangkat Roro Jonggrang yang udah jadi batu dibawa ke ruang arca. Dan semenjak itulah Roro Jonggrang berubah menjadi batu dan batunya menjadi arca Roro Jonggrang yang ada di dalam Candi Prambanan. Kasihan banget Roro Jonggrang. Itulah tadi guys kisah Roro Jonggrang yang dikutuk jadi batu, tapi bukan sama ibunya, melainkan sama orang yang naksir sama dia guys. Nah di kisah ini ada 3 situs sejarah yang diceritakan ya. Yang pertama adalah Candi Prambanan yang merupakan wilayah kerajaan Prambanan, pimpinannya Prabu Baka ya. Dan yang kedua ada situs Ratu Boko yang letaknya juga nggak jauh dari Candi Prambanan, yang dipercaya ini merupakan kerajaan atau istananya atau tempat tinggalnya Prabu Baka dan juga Putri Roro Jonggrang ya. Dan yang ketiga adalah patung atau arca Dewi Roro Jonggrang yang ada di dalam situsnya Prambanan gitu. Dan dipercaya nih ya, mitosnya gitu guys ya, kalau ada pasangan yang belum nikah dan masuk ke tempat arcanya Putri Roro Jonggrang, maka kisah cinta mereka tuh bakal kandas guys, kayak kisahnya Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Percaya nggak nih kalian? Udah pada pernah belum nih ke Candi Prambanan? Ayo ngancung yang udah pernah. Emang gak ada habisnya ya guys kalau menceritakan kisah-kisah legenda Nusantara. Nah karena memang masyarakat Indonesia zaman dulu tuh ya, buat menceritakan asal-usul suatu tempat, asal-usul suatu kejadian, itu ya lewat kisah-kisah legenda yang mungkin kayak lebih gampang kali ya nangkepnya kalau lewat cerita. Oke, sekian kisah kita hari ini, semoga ada manfaat yang bisa diambil. Dan kalian kalau mau aku ceritain kisah legenda lainnya, komen aja ya. Dan bye-bye.